Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Indah Nalia Pratiwi, Asisten Industrial Computer Laboratori Angkatan 2020. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai pemrograman fungsi untuk praktikum algoritma dan pemrograman. Fungsi merupakan sekumpulan blok kode yang akan berjalan ketika dipanggil. Fungsi terkadang memiliki parameter yang berfungsi sebagai input dari luar fungsi. Fungsi dapat menghasilkan objek sebagai hasil output dari fungsi tersebut. Adapun penulisan fungsi pada Python adalah seperti berikut. Def myFunction dalam kurung parameter titik 2 sebagai nama dari fungsi beserta dengan parameternya. Print hello from a function, parameter sebagai kode atau perintah dalam fungsi tersebut. Untuk memanggil fungsi, dapat menggunakan kode myFunction dalam kurung parameter. Untuk mempermudah pemahaman, perhatikan contoh berikut ini. Berikut adalah contoh fungsi dengan output string hello world. Penulisan fungsi dimulai dengan def, lalu diikuti dengan nama dari fungsi tersebut. Di sini, saya namakan fungsi. Lalu, tanda kurung yang berisi parameter dari fungsi tersebut. Pada contoh ini, parameter akan saya kosongkan. Lalu, titik 2 dan enter. Lalu tulisan kode yang akan disimpan di dalam fungsi. Untuk contoh ini, saya akan menyimpan print string hello world dengan penulisan seperti pada layar. Kemudian, untuk memanggil fungsi tersebut, menggunakan kode fungsi dalam kurung. Saat fungsi tersebut dipanggil, maka perintah yang tersimpan di dalam fungsi akan berjalan. Maka, output yang dihasilkan adalah string hello world seperti pada layar. Contoh selanjutnya adalah fungsi dengan satu parameter dengan output adalah sebuah string nama saya adalah Indana. Pada pembuatan fungsi dimulai dengan penulisan def lalu diikuti dengan nama dari fungsi tersebut. Di sini saya namakan fungsi 2. Lalu, tanda kurung yang berisi parameter dari fungsi tersebut. Pada contoh ini, saya beri parameter variabel nama sebagai parameternya. Pada variabel inilah, di mana akan berisi string nama yang akan kita inginkan. Lalu, titik 2 dan enter, lalu tulisan kode yang akan disimpan di dalam fungsi. Untuk contoh ini, saya akan menyimpan print nama saya adalah, nama. Lalu, untuk memanggil fungsi tersebut, menggunakan kode fungsi 2 dalam kurung string Indana. String Indana adalah nilai yang akan disimpan pada variabel nama yang merupakan parameter pada fungsi ini. Sehingga, dihasilkan output nama saya adalah Indana, seperti pada layar. Contoh berikutnya adalah fungsi dengan 2 atau lebih parameter. Pada contoh ini, adalah program untuk menghitung luas segitiga. Pada pembuatan fungsi, dimulai dengan penulisan def, lalu diikuti dengan nama dari fungsi tersebut. Di sini, saya namakan luas segitiga. Dengan 2 parameter, yaitu alas dan tinggi, dengan penulisan seperti pada layar. Lalu, di dalam fungsi tersebut, terdapat variabel luas sama dengan alas dikali tinggi dibagi 2, yang merupakan rumus perhitungan luas segitiga di dalam variabel luas. Kemudian, perintah print luas segitiga adalah, luas
untuk print hasil dari perhitungan luas. Lalu, untuk memanggil fungsi tersebut, menggunakan kode luas segitiga dalam kurung 5,4 dengan angka 5 adalah alas dan 4 adalah tinggi sebagai nilai dari parameter fungsi, sehingga didapatkan output seperti pada layar. Return adalah statement pada Python yang digunakan di dalam suatu fungsi yang berguna agar suatu fungsi dapat mengembalikan nilai. Contohnya adalah pada perhitungan luas segitiga berikut. Berbeda dengan sebelumnya, pada fungsi ini terdapat perintah return luas dibandingkan dengan perintah print luas pada contoh sebelumnya. Kegunaan dari return luas di sini adalah untuk mengembalikan nilai yang ada pada variabel luas kepada fungsi luas segitiga. Sehingga bisa dilihat pada layar, saat fungsi dipanggil, maka akan muncul nilai yang telah dikembalikan menggunakan return, yaitu hasil perhitungan luas segitiga yang telah disimpan pada variabel luas. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam pembuatan materi video ini. Sekian video mengenai penjelasan pemrograman fungsi. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi asisten kelompok masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.